Cerita berlanjut. Qian Kuizi adalah salah satu dari 3 leluhur keluarga Qian. Ia telah berkultivasi lebih dari 10.000 tahun dan menjalin persahabatan lama dengan leluhur keluarga Huan. Namun, bantuannya kali ini tidak gratis. Dia hanya mau membantu keluarga Huan karena mengincar salah satu harta mereka. Dengan mengenakan jubah putih yang memberi aura celestial, Qian Kuizi tampak seperti pria tampan berusia 40-an. Tanpa uban sehelai pun, saat menunggu di antara bintang-bintang di orbit planet 1000 ilusi, dia merenung. Junior itu sulit ditangani. Energi pedang yang muncul sebelumnya pasti darinya. Kalau ada kesempatan, aku akan membunuhnya demi harta itu. Tapi kalau terlalu berbahaya, aku tak akan menanam bibit bencana hanya untuk serakah. Dia akhirnya memejamkan mata, menunggu dalam diam. Beberapa hari kemudian, Wang Lin tiba di planet itu menunggangi cahaya perak bagai meteor. Tatapannya dingin. Dia datang untuk membantai keluarga Huan. Siapapun yang menghalanginya akan jadi musuhnya. Begitu Wang Lin mendekat, Qian Kuizi membuka matanya. Kedua tatapan itu bersiropok di ruang angkasa. Qian Kuizi mendahului bicara, suaranya menggema seperti mantra. Masuk, berhenti. Suara itu menekan cahaya perak Wang Lin. Dengan akal ilahinya, Wang Lin tak bisa menembus kultivasi lawan. Namun dengan bantuan boneka penjaga surgawi, dia bisa memastikan Qian Kuizi berada di tahap ilusori yin dari ranah yin dan yang. Qian Kuizi menatap Wang Lin dingin. Kau datang karena keluarga Huan? Tepat, saut Wang Lin dingin. Qian Kuizi mendengus. Anak ingusan berani bicara memusnahkan keluarga? Siapa gurumu? Sebutkan. Mungkin aku kenal, kau bisa kuampuni. Dia menilai Wang Lin remeh, hanya di pertengahan Askendan, tapi tatapannya membeku saat melihat bayangan di bawah kaki Wang Lin. Boneka ilusori yin? Dari mana bocah ini dapat sesuatu sehebat itu? Dalam hatinya muncul keserakahan. Membunuh Wang Lin untuk merebut boneka itu terasa menggiurkan, tapi dia juga waspada karena boneka sekelas itu pasti hadiah dari keluarga kuat. Qian Kuizi akhirnya tak bisa menahan nafsu. Serahkan bonekamu dan aku tak akan ikut campur. Wang Lin tak menjawab. Bayangannya bergetar dan penjaga surgawi muncul, memancarkan niat membunuh. Wang Lin hanya berkata pelan, bunuh. Penjaga surgawi melangkah maju, merobek ruang dengan segel di tangan. Auranya luar biasa mengintimidasi. Qian Kuizi tetap duduk bersila. Dia membentuk segel, memuntahkan run demi run. Puluhan ribu run membungkus penjaga surgawi dengan sambaran petir, membentuk jaring kilat besar. Namun Wang Lin menampar tasnya. Kereta perang terbang keluar, berubah menjadi binatang guntur. Binatang itu meraung, menelan semua petir run. Tubuhnya membesar, matanya menyala dengan kilat. Qian Kuizi melompat berdiri, wajahnya berubah pucat. Binatang guntur? Dia gemetar. Binatang guntur adalah simbol kuil guntur surgawi. Makhluk ini hanya dimiliki oleh utusan resmi mereka. Secepat kilat, keserakahan Qian Kuizi menguap. Dia sadar Wang Lin pasti punya latar belakang menakutkan. Wajahnya pucat pasi. Teman kecil, maaf, ini hanya salah paham. Ia buru-buru merendah. Wang Lin menatapnya datar. Salah paham? Qian Kuizi tersenyum pahit. Dalam hati dia marah. Biasanya dia tak akan tunduk pada junior Askendan, tapi kali ini dia yakin kalau Wang Lin memang orang dari kuil guntur surgawi. Membunuhnya akan jadi kiamat bagi keluarga Qian. Setelah menenangkan diri, Qian Kuizi berkata getir, aku tak bisa membantumu melawan keluarga Huan karena hubungan kami. Tapi keluarga Qian tidak akan ikut campur atau mendukung mereka lagi. Wang Lin menatap dingin. Aku ingin giok langit. Qian Kuizi kaget tapi cepat tersenyum pahit. Apakah kuil guntur surgawi kekurangan giok langit? Baiklah, anggap ini hukumanku. Dengan hati berdarah, dia mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke Wang Lin. Lalu dia segera berbalik dan pergi ke planet 1000 ilusi. Begitu tiba di sana, dia melepaskan akal ilahinya, mencakup seluruh wilayah keluarga Huan. Suaranya gelap dan penuh dendam. Huan Wuking, kau membuatku memprovokasi orang kuil guntur surgawi. Aku akan mengingat ini. Setelah keluargamu musnah, aku akan membalas pada keturunanmu. Di kediaman leluhur keluarga Huan, Huan Wuking merespon dengan marah. Dia bukan dari kuil guntur surgawi. Dia dari sistem bintang aliansi. Qian Kuizi membalas sengit. Omong kosong. Kau juga melihat binatang guntur itu. Binatang guntur hanya ada di kuil guntur surgawi. Dalam hati, Qian Kuizi sudah bersumpah takkan pernah melupakan pengkhianatan ini. Kuil guntur surgawi. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin mendengar nama itu. Ia memandangi binatang guntur di sampingnya dengan sorot mata penuh pertimbangan. Sebelum akhirnya melangkah turun ke planet 1000 ilusi. Begitu dia menyingkirkan kompas bintangnya,
tubuhnya menembus atmosfer seperti meteor. Di bawah sana, bentangan daratan luas terhampar. Wang Lin menyebarkan akal ilahinya, lalu langsung mengunci lokasi di selatan. Tanpa ragu, dia melesat ke sana bak kilat. Di selatan planet, di rumah leluhur keluarga Huan, suasana sangat tegang. Leluhur keluarga Huan, Huan Wuking, berdiri tegap, kedua tangannya di belakang punggungnya, menatap langit dengan wajah kelam. Di sampingnya, keturunan langsung keluarga Huan berdiri dalam dua baris. Tak seorang pun berani bersuara, meski beberapa menahan ketidakpuasan yang sudah lama mendidih. Di antara mereka, Liu Mei berdiri diam, menatap langit dengan mata yang tak terbaca. Tak seorang pun tahu apa yang ia pikirkan. Di berbagai ruangan rumah leluhur, anggota keluarga lainnya menunggu. Tidak semua berhasil pulang tepat waktu. Rumah leluhur itu sendiri sangat besar, hitam pekat, dengan bentuk mengingatkan pada binatang purba ganas yang membeku menjadi batu. Huan Wuking menoleh menatap Liu Mei dengan sorot mata dingin, suaranya berat dan curiga. Huan Mei, orang tua ini tanya sekali lagi, kau yakin dia dari sistem bintang aliansi sepertimu? Liu Mei hanya mengangguk tipis, menahan kata-kata. Huan Wuking mengernyit, maka dia sendiri bingung dan kesal. Bagaimana bisa seseorang dari sistem bintang aliansi memiliki binatang guntur? Yang dia tidak tahu adalah bahwa pencipta kereta perang pembunuh dewa untuk memperbaiki jiwa kereta perang itu pernah melarikan diri ke alam surga guntur. Di sana, dengan metode yang tak diketahui, dia memperoleh binatang guntur dari kaisar alam itu. Kereta perang Wang Lin mewarisi jiwa binatang guntur itu, menjadikan makhluk ini miliknya sekarang. Di langit, petir bergetar. Seberkas cahaya perak mendekat cepat, seperti meteor yang meluncur ke bumi. Itu adalah Wang Lin. Binatang guntur mengaum rendah, petir menari di tubuhnya. Kilat melonjak dari cakarnya ke langit mendung. Ketika cahaya meteor mereda, Wang Lin berdiri di atas formasi pelindung keluarga Huan, menatap ke bawah dengan mata dingin. Dengan suara sedingin es, dia memerintah, serahkan Liu Mei. Tatapan Liu Mei berkedip, menampakkan emosi kompleks. Dia menolak menatap Wang Lin, seolah tak sanggup menghadapinya. Huan Wuking menatap Wang Lin dengan sorot menghina, suaranya menggema berat. Sombong, hancurkan formasi keluarga Huan dulu sebelum berani mengucapkan kata-kata itu. Ekspresi Wang Lin tetap tak berubah, dingin dan penuh niat membunuh. Dia hanya menepuk kepala binatang guntur di sampingnya. Binatang guntur mengangkat kepalanya dan mengaum. Suaranya bergema bagai guntur surgawi. Awan mendung menumpuk cepat, petir saling menyambar liar. Dunia seolah diliputi kilat. Keempat anggota binatang guntur menjejak keras, seluruh tubuhnya menyala dengan petir pekat. Dalam sekejap, badai listrik meledak keluar, membentuk pusaran badai petir raksasa yang menyelimuti rumah leluhur keluarga Huan. Petir turun bagaikan hukuman langit, menghantam formasi pelindung yang segera menyala terang. Formasi itu menyerap sebagian besar energi petir, tapi gelombang riak perlahan menyebar ke segala arah. Wang Lin menatap dingin. Dia menggigit ujung jarinya, meneteskan darah ke alis binatang guntur. Segel, buka. Binatang guntur bergetar hebat. Suara gemuruh merobek langit. Segera badai petir meledak keluar lebih dahsyat, mengisap petir dari awan gelap. Kilat saling terhubung membentuk jaring raksasa yang turun ke formasi pelindung. Hancurkan formasi. Raungan binatang guntur menjadi semakin buas. Petir surgawi yang tak terhitung jumlahnya menggempur formasi tanpa henti. Di dalam formasi, keturunan keluarga Huan pucat pasi. Mereka berbisik ketakutan. Leluhur, itu binatang guntur. Leluhur, binatang guntur hanya dimiliki kuil surga guntur. Kita benar-benar ingin menantangnya. Beberapa tak bisa lagi menahan protes. Leluhur, apakah kita mau menghancurkan keluarga kita demi orang luar itu? Huan Wuking menoleh tajam, suaranya meledak. Kalian semua diam. Namun, meski formasi bersinar dan menyerap petir, retakan halus muncul, riak energi makin parah. Di luar, Wang Lin tak berhenti. Bayangan di bawah kakinya bergoyang. Penjaga surgawi muncul, tinggi dan mengerikan. Dia maju selangkah dan menghantam formasi dengan tinju emas yang bersinar menyilaukan. Pukulan itu melepaskan suara gemuruh yang menyaingi guntur binatang guntur. Formasi bergemuruh, riak menyebar semakin luas. Penjaga surgawi tak berhenti. Tinju lain menghantam seperti meteor jatuh. Dentuman bergema tanpa henti. Suara ledakan bercampur dengan gemuruh petir yang menggila. Di tengah kekacauan, Huan Fengshen akhirnya melangkah maju. Suaranya rendah tapi tajam. Leluhur, apakah kita benar-benar mau bertarung sampai mati dengan orang ini? Dia punya binatang guntur dan boneka ilusoriin. Haruskah kita memusuhinya atau berteman dengannya? Sorot matanya tajam menatap Huan Wuking. Berteman dengannya akan menambah satu sekutu kuat.
Tapi kalau kita bertarung sampai mati, apa yang kita dapat? Melindungi orang luar. Kultivasinya jelas dipaksa naik ke Asken dan akhir wilayahnya tidak cukup kuat. Bahkan kalau dia menembus nanti, dia akan berhenti di tahap Yin dan Yang. Leluhur, hanya demi keinginan Anda sendiri. Resikonya terlalu besar. Liu Mei menunduk, matanya hampa, diam seperti patung. Wan Wuking menatap Feng Shen dengan mata menyipit. Suasana tegang mencekam sejenak, akhirnya dia mendengus. Aku tahu bagaimana menanganinya. Feng Shen menarik nafas panjang, dia menangkupkan tangan. Kalau leluhur bersikeras, aku tak akan menentang. Tapi jika formasi ini hancur, aku akan mundur. Aku ingin menjaga keluarga kita tetap utuh. Sementara itu, di luar formasi, Wang Lin melihat semua riak itu. Mata hitamnya memantulkan petir liar. Formasi keluarga Huan sudah penuh retakan halus. Kilat menyambar tanpa henti. Suara badai petir menenggelamkan seluruh dunia. Bayangan penjaga surgawi membelah badai, melempar tinju demi tinju. Binatang guntur meraung, petir menari di tubuhnya. Langit hitam seolah akan runtuh. Riak formasi berubah liar, seperti lautan mendidih. Cahaya pelindung berdenyut di ambang kehancuran. Mata Wang Lin menyipit. Dia menampar tas penyimpanannya. Dalam sekejap, sebuah pedang surgawi besar muncul di tangannya. Pedang langit hujan. Pedang itu dulunya sepasang, tapi telah dipisahkan oleh Zhao Yi. Kini, yang satu ini milik Wang Lin sepenuhnya. Energi pedang tajam memancar 3 inci dari bilahnya, seperti busur yang ditarik penuh. Tekanan menindih langit. Wang Lin menggenggam pedang erat-erat. Dengan sorot mata sedingin salju, ia mencondongkan tubuh ke depan. Bilah surgawi, pedang kekayaan. Itulah nama pedang pertama yang diperoleh Wang Lin di sekte Hengyu. Saat pemuda itu untuk pertama kalinya menggenggam pedang itu, seakan takdir masa depannya telah ditetapkan. Sejak hari dia kehilangannya, hingga hari dia mendapatkannya kembali. Ratusan tahun karma telah berlalu. Pedang itu bukan sekedar senjata. Ia menyimpan teknik jiwa roh pedang surgawi hujan generasi sebelumnya. Tapi teknik jiwa ini bukanlah mantra celestial, bukan pula mantra Dao atau kemampuan ilahi. Itu adalah gaya pedang kuno yang kuat, yang mewarisi niat pedang para leluhur, niat untuk membelah langit dan bumi. Wang Lin memegang pedang surgawi itu erat. Di depannya, formasi pelindung keluarga Huan bergetar hebat. Binatang guntur meraung, petir menyambar ke segala arah. Penjaga surgawi menghantam formasi tanpa henti. Formasi itu sudah retak, seolah hanya menunggu serangan terakhir untuk runtuh. Wang Lin menarik nafas panjang, ketenangan di matanya berubah menjadi sorot tajam. Cahaya pedang memantul di pupil hitamnya. Pada saat itu, seluruh tubuh Wang Lin bersatu dengan pedang di tangannya. Pedang langit naik dan jatuh. Jatuhan pedang itu tampak sederhana, tapi di saat yang sama, langit dan bumi seperti jatuh ke dalam kegelapan. Bahkan binatang guntur yang megah, bahkan penjaga surgawi yang perkasa, semuanya seperti menghilang di hadapan satu tebasan itu. Pada momen itu, di seluruh dunia ini hanya ada tebasan pedang Wang Lin. Pedang itu tampak akan membuka kembali dunia, membelah segala kekacauan primordial. Ia tak mengeluarkan energi pedang atau aura spiritual celestial apapun, namun kekuatannya mengguncang jiwa siapapun yang melihat. Leluhur keluarga Huan adalah orang pertama yang bereaksi. Matanya terbelalak kaget, tubuhnya menegang. Suaranya tercekat saat dia berbisik penuh keterkejutan. Ini hukum. Di benaknya, seolah terdengar suara langit dan bumi yang terkoyak. Dia bisa merasakan dunia yang suram ini benar-benar terbelah. Huan Feng Shen, sang kepala keluarga, menahan nafas. Niat membunuh yang terkandung dalam tebasan itu bagai badai gila. Ia seperti merobek matanya, tertanam di benaknya. Tubuhnya menegang, kaku. Dia merasa seolah pedang itu benar-benar menembus alisnya, menembus kepalanya, membelah tubuhnya. Dia mundur beberapa langkah tanpa sadar. Sebagai kultivator tahap akhir Askendan, dia tidak bisa melihat hukum pedang itu secara utuh, tapi dia bisa merasakan bahwa tebasan itu memuat hukum surgawi, dan bahkan lebih dari itu, niat untuk merobohkan surga. Jatuhnya berdetak kencang seperti genderang perang. Nafasnya memburu, dia bahkan merasakan hancur bersama dunia. Para keturunan langsung keluarga Huan menatap langit, kaget dan ketakutan. Satu tebasan sederhana itu membuat mereka seolah-olah menjadi bagian dari dunia yang terkoyak. Seakan mereka sendiri yang terbelah. Mereka gemetar, keringat dingin membasahi punggung mereka. Dengan kultivasi mereka yang lebih rendah, mereka tidak tahu kenapa bisa begini. Padahal formasi masih melindungi mereka. Lawan hanya menurunkan pedangnya, tapi ketakutan akan kematian memenuhi dada mereka. Bahkan, Qian Kuizi yang mengawasi dengan akal ilahi dari rumah keluarga Qian menatap dengan mata bersinar. Dia tiba-tiba berdiri terkejut. Hukum? Serangan pedang itu mengandung hukum. Langkah kedua, mengejar hukum. Langkah pertama adalah memahami langit. Langkah kedua adalah mengubah pemahaman itu menjadi hukum. Kalau anak ini bukan dari kuil guntur surgawi,
Bagaimana dia bisa menampilkan serangan seperti ini? Di tempat lain, seorang lelaki tua dari keluarga Su juga menatap dengan akal ilahi. Dia awalnya sudah mau pergi membantu keluarga Huan, kakinya sudah terangkat, tapi melihat tebasan itu, ia perlahan menurunkan kakinya lagi. Dia mendecak. Gaya pedangnya kuat sekali. Meski aku tidak takut padanya, kalau dia berani menantang keluarga Huan, dia pasti masih menyimpan jurus lain. Pedang Wang Lin jatuh. Pada saat itu, semua suara di dunia lenyap. Formasi keluarga Huan runtuh, bukan karena pukulan langsung, tapi karena hukum pedang itu sendiri. Bahkan tak ada benturan fisik, formasi itu hancur dengan sendirinya. Wang Lin menarik pedang perlahan, nafasnya agak berat, wajahnya pucat. Tebasan surgawi bukan hanya menguras energi spiritual, tapi juga energi asal. Tubuhnya sedikit gemetar, tapi matanya hanya semakin dingin. Dia menatap keluarga Huan yang panik di bawahnya. Tebasan surgawi adalah jurus membunuh paling kuat Wang Lin. Beban jurus ini tidak berkaitan dengan tingkat kultivasi semata, tapi dengan energi asal. Energi asal dan jiwa asal seorang Askendan menyatu. Tebasan surgawi memaksa untuk memisahkan dan membakar sebagian energi asal itu. Seorang Askendan hanya punya jumlah energi asal terbatas, terlalu banyak hilang, mereka akan mundur tingkatnya. Beruntung bagi Wang Lin, dia punya kristal Askendan milik Zhou Yi, memberinya cadangan energi asal yang lebih besar dari kultivator biasa. Di bawah sana, keluarga Huan terdiam. Suasana menegang, wajah Huan Wuking gelap dan suram. Dia menatap Wang Lin, akhirnya bersuara dingin. Aku meremehkanmu. Untuk memiliki gaya pedang seperti itu di tahap Askendan, kau memang sangat kuat. Dia menyeringai, tapi nadanya mencibir. Namun, jarak antara langkah pertama dan langkah kedua itu terlalu jauh. Kalau kau sudah di langkah kedua, mungkin akan menarik. Tapi sekarang, kau hanya menghancurkan formasi keluarga Huanku. Kau pasti mati hari ini. Dia melambaikan tangan. Batu giok leluhur. Dari dalam rumah leluhur keluarga Huan, kekuatan luar biasa muncul. Angin surgawi berembus ke segala arah. Giok emas melayang perlahan ke udara. Aura persatuan keluarga Huan memancar dari giok itu, menyelimuti seluruh kompleks seperti ranah terpisah dari dunia. Huan Wuking menatap Wang Lin, senyum sinis di bibirnya. Kalau tidak terpaksa, dia tak mau bertarung langsung. Energi pedang Wang Lin membuatnya waspada. Awalnya dia berniat menghabiskan kekuatan pedang itu dengan bantuan Qian Kuizi, tapi Qian Kuizi malah mundur. Formasi keluarga Huan pun runtuh bukan hanya karena energi pedang Wang Lin, tetapi oleh kekuatan gabungan binatang guntur, penjaga surgawi, dan hukum pedang itu sendiri. Sekarang dia tak punya pilihan. Dia mendesak gelap dalam hati. Dia menyesali hilangnya harta celestial keluarga mereka yang dulu diambil leluhur lain. Kalau saja harta itu masih ada, dia tak perlu memanggil batu giok ini. Batu giok perlahan meleleh, dari dalamnya terbentuk sosok samar, manusiawi, tapi penuh aura agung. Orang itu tak punya wajah yang jelas, tapi memancarkan keanggunan surgawi. Giok keberuntungan. Huan Wuking mencibir ke Wang Lin. Junior, aku ingin lihat apa lagi yang kau punya selain energi pedang itu. Sementara itu, Qian Kuizi mengawasi dengan akal ilahi, matanya berkilat. Batu giok leluhur celestial keluarga Huan. Rumor bilang leluhur mereka setingkat Nirvana Scryer. Bagaimana anak ini akan menghadapinya? Lelaki tua dari keluarga Su juga menyaksikan dari jauh. Dia tersenyum tipis. Harta celestial mereka memang hilang, tapi batu giok itu menyimpan warisan mantra leluhur. Mereka benar-benar terdesak sampai memanggilnya. Di rumah leluhur keluarga Huan, suasana mencekam. Huan Fengshen menatap Wang Lin dengan tatapan rumit. Melihat leluhurnya siap mengaktifkan batu giok, dia menggertakkan gigi. Dia melangkah maju, suaranya berat tapi tegas. Leluhur, aku tidak akan membiarkan keluarga Huan ikut dalam masalah ini. Aku menarik keluarga Huan mundur. Jika leluhur mau melindungi Huan Mei, itu urusan pribadi Anda. Jangan seret seluruh keluarga. Dia menatap Wang Lin, membungkuk. Rekan kultivator, aku kepala keluarga Huan, Huan Fengshen. Mulai sekarang, keluarga Huan tidak ikut campur dalam urusan ini. Ini hanya urusan pribadi antara Anda dan Huan Wuking. Huan Wuking menoleh tajam ke arah para keturunan lain, nadanya dingin membeku. Dan kalian semua? Mereka semua gemetar. Huan Wuking mencibir, mendesis. Banyak sampah. Lalu dia menatap Wang Lin, tangan kanannya membentuk segel. Giok keberuntungan, bunuh dia. Sosok dari batu giok itu melangkah maju. Setiap langkah memancarkan energi spiritual celestial yang luar biasa padat, menekan seluruh energi spiritual di planet seribu ilusi. Ledakan menggema di mana-mana. Boneka penjaga surgawi langsung muncul di samping Wang Lin. Binatang guntur meraung siap bertarung. Wang Lin menatap sosok yang mendekat, matanya tenang bagai sumur tua. Di matanya, fitur sosok itu menjadi semakin jelas, bagaikan jenderal surgawi sejati.
dipenuhi aura ilahi yang menindih dunia. Energi spiritual surgawi melingkupi tubuh orang itu, menurunkan rasa keagungan seperti dewa. Suara nyanyian surgawi samar-samar bergema di sekitarnya. Wan Wuking tertawa dingin. Ayo junior, tunjukkan padaku trik lain apa yang kau miliki selain energi pedang itu. Pada saat itu, Liu Mei mengangkat kepalanya. Tatapannya kompleks, dipenuhi konflik emosional. Tangannya sempat terangkat ke tas penyimpanan, lalu perlahan turun lagi. Mata Wang Lin tetap tenang. Dia berani datang sendirian ke planet Seribu Ilusi, berani membunuh jalannya ke keluarga Huan. Itu semua karena ide gila yang dia siapkan, jurus pamungkas. Dia menunduk sedikit. Dalam hatinya muncul rasa sakit tajam ketika memikirkan roh dendam di dalam manik penentang surga. Segala sesuatu di dunia tidak lepas dari karma. Penyebab karma kemarin akan menjadi akibat karma hari ini. Hanya dengan menyelesaikan karma, membiarkan tanah kembali menjadi tanah dan debu menjadi debu, siklus ini akan berakhir. Dia menutup matanya perlahan. Dalam jiwanya terdengar panggilan parau namun mantap. Pertempuran ini berakhir. Aku membebaskanmu. Suara tawa gila menggema dari dalam jiwa asal Wang Lin. Tawa mengerikan menggema, memegahkan telinga, membuat udara berguncang. Bersama dengan itu, energi iblis kental meletus, menyelimuti dunia bagaikan kabut hitam yang menodai langit. Api iblis muncul menari di angkasa, membakar awan, lalu bertabrakan keras dengan energi spiritual celestial dari sosok musuh yang mendekat. Di tengah kobaran api iblis itu, asap hitam tebal menyembur keluar dari ubun-ubun Wang Lin. Asap itu bergulung, memadat, lalu membentuk sosok iblis bertanduk tunggal yang menertawakan dunia dengan suara menggigit. Suara tawa itu tajam bagai belati, seolah menembus lapisan langit. Itulah iblis yang tersebar. Makhluk jahat yang dulu gagal Wang Lin sempurnakan menjadi jiwa asal kedua. Ia telah menahan iblis ini selama 100 tahun, hanya mampu memperdalam kendali, tapi tak pernah berhasil menaklukkan sepenuhnya. Segel kuno dari iblis Bailau yang Wang Lin tanam membuat kesadarannya tertekan. Tapi jika iblis itu benar-benar bangkit, kekuatannya sukar dijinakkan. Kini, demi satu pertarungan hidup mati, Wang Lin sengaja membangunkannya. Melihat kemunculan makhluk ini untuk pertama kalinya, leluhur keluarga Huan langsung pucat pasi. Dia mundur beberapa langkah, menatap tajam dengan wajah getir. Jadi, ini kartu trufnya, gumamnya lirih. Huan Fengsen yang berada di belakangnya hanya bisa menelan ludah. Dia bersyukur pada dirinya sendiri karena telah memilih mundur lebih awal. Semua murid keluarga Huan merasakan hal yang sama. Mereka sadar jika mereka menentang Wang Lin, hasilnya bisa jadi musnah tanpa sisa. Di kejauhan, Qian Kuizi, leluhur keluarga Qian, hanya bisa menahan debaran jantungnya. Tubuhnya menggigil saat menatap iblis itu. Apa-apaan ini? Iblis macam apa itu? Terlalu mengerikan. Tak heran, dia dari kuil guntur surgawi. Dia punya binatang guntur, boneka, seni pedang. Sekarang iblis juga. Dia pasti murid inti mereka. Bahkan orang tua keluarga Su yang selalu tenang akhirnya berubah ekspresi. Dia menatap makhluk itu dengan kegembiraan aneh, seolah melihat artefak kuno yang berharga. Iblis yang tersebar, ciptaan iblis kuno, luar biasa. Iblis itu menatap Wang Lin tajam, tawa menggila bergema sebelum dia berteriak lantang. Kultivator kecil, aku akan memenuhi perjanjianku dan membantumu kali ini. Tapi jika kau tidak membebaskanku setelahnya, aku rela hancur bersama jiwamu. Wang Lin menatapnya dingin. Setelah pertempuran ini berakhir, aku akan membebaskanmu. Bagus. Tawa iblis itu bergema lagi. Sosoknya berubah menjadi kabut hitam tebal, menyelubungi Wang Lin, menyusup lewat 7 lubang di wajahnya. Aura iblis meledak liar, memenuhi sekitar. Dia meraih tas penyimpanan dan memanggil baju zirah iblis. Baju itu membeli tubuhnya, membentuk pelindung berduri berwarna hitam pekat, memancarkan aura kejam. Wang Lin menggertakkan gigi menahan sakit, tapi matanya menjadi lebih tajam. Di dalamnya tampak asap hitam bergolak. Inilah rencananya. Wang Lin tahu keluarga Huan terlalu tua dan licik untuk ditaklukkan dengan cara biasa. Bahkan dengan penjaga celestial di pihaknya, dia tak mungkin membunuh Liu Mei. Maka dia memilih jalan gila ini, membangunkan iblis yang bahkan tak bisa dia jinakkan sepenuhnya, demi kekuatan untuk menghabisi musuh. Ketika sudah sepenuhnya masuk ke tubuh Wang Lin, energi spiritual celestial miliknya berubah menjadi murni energi iblis. Wang Lin sendiri seolah menjadi sosok iblis hidup. Dia melangkah maju perlahan, menatap sosok celestial musuh di depan. Tanpa mantra apapun, dia langsung mengayunkan tinju. Tinju itu berubah menjadi naga hitam berapi, meraung, melesat menembus udara menuju musuh. Musuhnya, sosok celestial agung, menurunkan tangan membentuk segel. Energi spiritual langit mengalir deras, membentuk pusaran raksasa yang menelan naga hitam itu dalam satu gebrakan. Keduanya lenyap dalam kehampaan. Tapi sang musuh tidak berhenti. Dia merentangkan kedua tangan.
energi spiritual dari seluruh planet Seribu Ilusi mengalir padanya tanpa henti. Ia memadat menjadi bola putih seperti susu yang berdenyut di telapak tangannya. Planet itu sendiri bergetar, siklus spiritualnya terputus seketika. Seribu Ilusi seolah kehabisan energi spiritual. Wang Lin menajamkan mata, namun iblis yang tersebar mengendalikan tubuhnya hanya menyeringai dingin. Mantra transformasi surgawi itu cuma trik anak-anak dari cabang klan iblis kuno. Iblis itu mengangkat tangan Wang Lin yang berzirah. Jari-jarinya membentuk cakar mengerikan yang diselimuti api iblis. Suaranya melantang mengucapkan bahasa kuno. Iblis kuno. Api iblis berkobar membentuk cakar setinggi puluhan kaki yang menjagram udara. Wang Lin, atau lebih tepatnya iblis yang tersebar, menatap tanah di bawah mereka dan berteriak dalam bahasa kuno lagi. Ekstraksi jiwa planet ini. Planet Seribu Ilusi berguncang hebat. Aura kuno membangkitkan jiwa planet itu sendiri. Cengkeraman iblis menarik keluar kekuatan terdalam planet, memaksa jiwa planet menjerit. Kau mau gunakan semua energi spiritual planet ini padaku? Bagus, aku akan gunakan jiwanya. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Tawa iblis itu bergema membelah dunia. Api iblis meledak liar menutupi langit. Meski tubuh Wang Lin dikuasai iblis yang tersebar, dia sendiri masih bisa merasakan semuanya. Bahkan dari rasa sakit dan tekanan itu, Wang Lin diam-diam memahami prinsip ekstraksi jiwa planet. Dalam bahaya maut ini, dia malah mendekati sebuah pencerahan baru. Dan cerita pun bersambung.